Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sakdulur tani Nusantara. Ini tepatnya hari Rabu tanggal 17 Desember 2020. Ini tepatnya jam 2 sore. Ini jam 2, ini biasa gunung kelihatan, ini kali ini enggak. Karena interval hujan sangat tinggi, begitupun anginnya. Ini bisa satu lihat, ini dengan galeng, ini galeng. Interval hujan di daerah kami sangat tinggi, seminggu bisa 7 kali turunnya hujan. Turunnya pun nggak menentu, kadang sore, kadang malam, kadang pagi, bisa pagi ketemu pagi, bisa pagi ketemu sore. Ini hujan dari jam 9 pagi, ini reda terus turun lagi gerimis. Oke, ini cabai saya tepatnya di usia 70 hari setelah tanam. Alhamdulillah masih subur. Sebagian ada yang terserang busuk batang. Oke, kita jalan-jalan dulu. Bisa satu lihat, alhamdulillah tanaman saya masih subur. Ini di usia 70 hari setelah tanam. Ini alhamdulillah masih subur. Interval hujan sangat tinggi. Lakukan perawatan yang sungguh-sungguh, karena di lingkungan kami, petani-petani kami itu kemarin pada datang ke sini melihat keadaan tanaman saya, cabai saya, karena mereka tanamannya sudah pada digulung, tanaman mereka pada mati, busuk batang, begitupun buahnya. Mereka bertanya kepada saya, obatnya apa? Saya jawab obatnya standar seperti para petani lain, cuma mereka itu petani-petani sepuh, petani kuno. Jadi untuk pengolahan tanah mereka cuma mengandalkan kealamian tanah. Jadi mereka tidak, pas pengolahan tanah mereka tidak memakai pupuk yang sudah difermentasi ataupun sejenis pupuk kimia, dolomit, E4. Jadi mereka kesini menanyakan obatnya, dikira obatnya apa, obatnya standar. Cuma alhamdulillah memang tanaman saya ini tinggal di sini. Maksudnya tinggal itu yang lain sudah pada busuk batang, sudah pada hancur, boleh dikatakan 40% gagal. Boleh dikatakan 40% gagal panen. Makanya mereka melihat tanaman saya dari jalan raya itu jalan raya itu sangat jelas nampak hijau, subur. Makanya teman-teman petani pada kesini melihat kondisi tanaman saya, karena di musim hujan ini memang serangan penyakit layu fusarium, busuk batang, rontok itu menyerang petani, menyerang tanaman petani. Tapi alhamdulillah berkat ilmu dari teman-teman petani, saya belajar dari para petani senior-senior, saya lakukan pengolahan tanah yang cukup maksimal. Makanya alhamdulillah tanaman saya masih subur. Mungkin 5% tanaman saya keserang penyakit. Ini nanti saya lihatkan
tanaman saya yang keserang penyakit. Ini kita jalan-jalan dulu. Oke, bisa dulu lihat ini. Ini saya rencananya akan melakukan pengocoran, tapi tidak menggunakan pupuk, namun saya akan lakukan pengocoran menggunakan kapur pertanian atau kapur dolomit. Manfaat dan kandungannya apa? Kapur pertanian atau kapur dolomit, begitupun garam. Saya akan mix garam gosrok dengan kapur pertanian. Nanti kandungan manfaatnya apa? Saya ulas menurut pengalaman saya, menurut pengetahuan saya cukup minim. Nanti saya ulas. Mohon saran dan kritik untuk para senior. Kita di sini berbagi pengalaman, belajar bareng, bahu membahu masalah pertanian. Ayo kita gotong royong agar kita menjadi petani yang tangguh, petani yang tahan pukul, petani yang cerdas, bisa menganalisa penyakit pada tanaman. Jadilah apoteker pertanian. Seenggaknya kita harus bisa menganalisa apa yang terjadi pada tanaman kita. Kita harus lakukan pengontrolan secara kontinu. Lakukan pengontrolan secara kontinu, apalagi di musim hujan ini. Oke, ini bisa dulu lihat ini buahnya. Ini twist. Ini twist 42. Ini masih kecil atasnya, ini alhamdulillah udah mulai hijau tua. Oke, sebelum kita mengulas, kita jalan-jalan dulu. Ini pokoknya interval hujan bener-bener sangat tinggi di sini. Ini di atasnya sudah mulai terjadi bunga raya. Ini habis hujan soalnya, jadi pada tidur. Oke, ada yang terserang bule tuh, bule. Itu bule. Tuh yang kecil seperti ini sulaman. Ini sulaman. Oke, doakan, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan harga cabai tetap stabil naik. Ini petani itu harus ekstra maksimal dalam perawatan, apalagi di musim hujan. Ini bisa saya dulu lihat. Ini buahnya. Ini ciri-ciri yang terkenal busuk batang ini seperti ini, padahal buahnya lebat. Cuma ini buahnya seperti ini karena busuk batang. Ini bukan lalat buah, melainkan karena dari akar. Karena kemarin saya lepas, saya jedol tanamannya, itu akarnya kecoklatan. Akar kecoklatan. Pokoknya itu disebabkan dari akar, dari pH tanah mungkin turun, pH tanah benar-benar turun karena air hujan itu mempunyai kandungan zat asam yang sangat tinggi. Oke, bisa saya turun lihat. Ini buahnya alhamdulillah. Ini hibrida twist OR442, jadi agak lambat pertumbuhan buahnya, memang beda dengan jenis lokal. Ini nanti ini yang terkena serangan busuk batang nih.
Nih bisa dulu lihat. Ini yang terkena serangan busuk batang, tapi alhamdulillah ini saya obati. Nih, ini yang itu yang saya tanam daun bawang itu kemarin tanaman cabai 1, 2, 3 daripada kosong saya tanam daun bawang yang di tengah ini. Saya pindah ke sini. Tuh tanaman yang terkena busuk batang ini di area sini nih. Ini karena cepat merembet, kalau nggak cepat ditangani bisa fatal, cepat bener menularnya. Oke, kita ke gubuk dulu, gubuk jangkrik di sana kita ulas, kita bahas manfaat kandungan dolomit dan garam gresik. Kosrok, oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat. Nih sungai cukup besar, hujan karena terus turun menurun. Ini rencana mau ditanamin padi nih. Oke, kita ke gubuk jangkrik dulu. Pokoknya interval hujan sangat tinggi. Ini rencananya mau ngocor tapi gerimis lagi, mudah-mudahan reda, nanti saya akan ngocor. Oke, udah kelihatan tuh gubuk jangkriknya. Ini kapasitas tanaman kurang lebih 1.200 atau 300. Kita nanam cuma kita jebol 3 batang kemarin. Tuh rencananya sini akan kita tanamin cabai semua di bulan Januari atau Februari. Mungkin ini 1 bulan lagi akan panen. Akan kita sudah akan menyiapkan pupuk untuk pengolahan tanah. Oke, ini ember, ini bule tuh, bule. Oke, itu udah sampai di gubuk. Itu ember yang mau saya pakai ukuran 50 liter. Untuk dosisnya bisa dulu simak, tonton, jangan di skip agar tidak salah persepsi. Oke, ini tanaman saya. Ini rencananya akan saya tanamin cabai nanti. Sehabis panen ini mudah-mudahan selamat. Ini rencana Januari atau Februari mungkin sudah bisa ditanamin cabai akhir Januari atau awal Februari. Oke, kita ke gubuk dulu. Oke, ini kemarin saya beli kapur pertanian. Tuh kapur pertanian atau kapur dolomit kita bagi ini kantong 50 kilo. Nih 50 kilo, berat bersih 50 kilo. Ini kapur pertanian Kebon Mas. Ini yang diproduksi oleh Petrokimia Gresik. Oke, ini bisa satu lihat, ini kalsium karbonat CaCO3 85%. Ini kandungan kalsium dan karbonatnya. Oke, ini ada garam gresik. Ini ternyata manfaat garam bukan cuma untuk penyedap rasa, melainkan sangat baik untuk tanaman. Ini buat rokok nanti, ini sama kopi. Ini sama kopi. Kopinya buat minum saya, bukan buat tanaman cabai saya. Ini untuk ukurannya nanti, untuk ini 200 mili. Ini 200 mili untuk per tanaman. Ini 200 mili per lubang tanam seperti ini. Nanti kita lihat. Oke, kita simak dahulu. Oke, kita bahas untuk yang pertama.
kita bahas dulu untuk garam. Untuk garam, tuh manfaat garam sendiri. Manfaat garam sendiri untuk tanaman ini manfaat garam untuk tanaman untuk menetralkan tanah alkali atau basah. Jadi manfaat garam sendiri untuk menetralkan tanah alkali atau basah. Ini dengan menambahkan garam dengan dosis yang pas, maka kadar keasaman tanah menjadi netral, tidak terlalu asam dan basah. Ini manfaat garam. Ini untuk yang pertama. Manfaat garam yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan tanaman. Jadi dapat memenuhi kebutuhan tanaman karena garam sendiri mengandung unsur natrium dan klorida. Dengan adanya kedua unsur tersebut, maka kebutuhan tanaman mengandung klorida, dan dengan adanya kedua unsur tersebut, maka kebutuhan unsur makro tanaman dapat terpenuhi sehingga sangat bermanfaat untuk perkembangan tanaman cabai. Ini sangat bermanfaat. Ini untuk yang manfaat ketiga garamnya. Garam sangat bermanfaat menggantikan kebutuhan kalium. Ini bisa menggantikan kebutuhan kalium. Untuk yang keempat manfaatnya, dapat menyuburkan tanah karena terdapat kandungan natrium dan klorida yang bisa menambah kadar mikroorganisme dalam tanah seperti cacing, bakteri. Maka area tanah atau tanaman bisa subur secara alami. Oke, untuk manfaat garam yang kelima, dapat meningkatkan ketahanan tanah. Jadi garam manfaatnya bisa meningkatkan ketahanan tanah, bisa memanfaatkan ketahanan tanah atau memperkuat akar tanaman. Oke, ini air sudah saya siapkan untuk pencampuran. Oke, ini gubuk jangkrik buat neduh kalau hujan, kalau kepanasan. Oke, ini kita bahas kapur dolomit atau kapur pertanian. Ini bisa dilihat dulu, ini kapur dolomit. Ini saya bagi dua ya. Ini mungkin 20 kilo untuk kapasitas 1200 tanaman. Ini untuk kapur dolomitnya. Ini kayak segu. Tuh, apa itu kapur dolomit? Kapur dolomit adalah kapur yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku bebatuan kapur kuno. Jadi ini sebelumnya kapur ini keras, sangat keras sekali, seperti bebatuan. Makanya dihaluskan. Ini bahan bakunya bebatuan kapur kuno, biasanya terdapat di bukit-bukit. Biasanya di bukit-bukit yang sangat besar, banyak sekali kapur seperti ini. Oke, untuk biasanya bahan baku kapur kuno itu gampang ditemukan di pembukitan. Di perbukitan sangat gampang bebatuan kapur seperti ini. Cuma perlu penghalusan. Ini sudah dihaluskan, sudah masuk pabrik. Biasanya kalau itu cuma bebatuan. Oke, untuk warna sendiri, untuk warna putih kecoklatan. Bisa saya turun lihat, ini warnanya putih kecoklatan. Ini jenis kapur tidak mudah larut dalam air, harus dengan proses pengadukan secara terus menerus sehingga
kapur dolomit bisa tercampur dengan air. Ini untuk kandungan kapur dolomit sendiri mengandung nih CaCO3 85%, mengandung kalsium dan karbonat. Untuk manfaat kapur sendiri, kapur pertanian atau kapur dolomit manfaatnya: satu, meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasamannya atau keasaman tanah. Jadi tingkat keasaman tanah perlu disesuaikan dengan habitat tanaman secara alami. Saya ulangi lagi, keasaman tanah perlu disesuaikan dengan habitat tanaman secara alami. Ini makanya hujan sangat tinggi, interval hujan sangat tinggi di sini karena air hujan sendiri mengandung pH tanah, mengandung zat asam yang sangat tinggi. Ini makanya kita netralkan lagi. Ini karena musim hujan pH tanah biasanya naik, maaf tadi bukan turun tapi naik, karena air hujan itu mempunyai kandungan zat asam yang sangat tinggi. Oke, untuk manfaat yang kedua, memperbanyak unsur hara di dalam tanah. Manfaat kedua, memperbanyak unsur hara di dalam tanah. Untuk yang ketiga, bisa menetralisir tanah dari senyawa, tentunya yang bersifat merugikan tanaman. Untuk manfaat yang keempat, penambahan populasi mikroorganisme. Menambah populasi mikroorganisme pada lahan atau tanah pertanian. Nah, untuk yang kelima, manfaatnya dapat membantu dalam pertumbuhan tanaman. Yang keenam, pastinya kapur dolomit ikut berkontribusi dalam menghijaukan tanaman. Jadi makanya tanaman saya sekarang masih hijau karena sudah saya kocor 2 kali kapur dolomit. Karena interval hujan sangat tinggi, makanya saya kocor kapur dolomit. Selain mempunyai banyak manfaat dan kandungan, kapur dolomit bisa menghangatkan. Ibarat manusia, kalau kita kedinginan, kita selimuti dengan kapur dolomit. Ini karena hangat kapur dolomit. Untuk yang ketujuh, kapur dolomit ikut berkontribusi tentunya membantu dalam masa penyembuhan pada tanaman yang terserang penyakit. Jadi bisa untuk meminimalisir atau menyembuhkan pada tanaman yang terserang penyakit. Oke, ini analisa saya karena saya melakukan pengocoran kapur dolomit ini bukan cuma kali ini, tapi sudah sering sekali saya menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian. Untuk manfaat yang ke-8, bisa menaikkan produksi pastinya, karena kalau tanaman kita subur, bagus, produksi bakal naik, kualitas buah dan panen sangat baik. Bisa sadulur bedakan tanaman yang kita rawat dengan yang tidak kita rawat. Makanya sebagai petani harus menjadi apoteker, seenggaknya kita bisa menganalisa penyakit pada tanaman kita. Oke, untuk dosisnya bisa sadulur lihat. Ini air di sini, ini air. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air, ini kira-kira setengah kilo. Ini setengah kilo.
satu rantam kecil. Tuh. Oke, nanti dulu. Oke. Satu. Dua. Ini 1 kilo nih, 2,5 ini kita ukur 1 kilo. 1 kilo 1 kilo kapur dolomit nanti akan kita campur dengan 50 liter air. Ini karena hujan, kita campur dulu sambil nunggu reda. Kita aduk secara lahan kontinu, nanti kita campurkan garam. Tuh, sah. Oke. Saya akan menyampurkan garam kira-kira 180. Ini 200 ml, 180 ml untuk kalau untuk air. Nih. Kita aduk perlahan, nanti kita campurkan kalau nggak seperti ini tidak mudah larut. Oke, nih kita aduk secara merata. Nih karena waktunya cukup lama, karena masih hujan, masih gerimis di sini. Ini masih gerimis, jadi nggak mungkin saya lakukan pengecoran, saya video. Jadi untuk dosisnya nanti untuk 1 kilo kapur dolomit kita campur, kita mix dengan garam 180 kira-kira segini lah. Segini kita campur sampai rata, lalu campur dengan ukuran air 50 liter. Nanti untuk kalau sudah dicampur, nanti per tanaman 200 ml per tanaman kasih 200 ml, tapi dengan kapur yang sudah dicampur, nanti ember yang itu kan sudah ukuran 1 kilo kapur dolomit nanti dicampur. Jadi kalau sudah dicampur, nanti per tanaman itu per batang, per lubang batang 200 ml. Oke, untuk sadulur tani Nusantara mudah-mudahan sehat, gampang sandang pangannya, buahnya lebat, tanamannya subur, mudah-mudahan. Pokoknya kita saling mendoakan bahu-bahu. Nih, bantu like, komen, dan subscribe, bagikan, share, jangan lupa klik tombol loncengnya agar channel ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.